Pada Feynman tertulis jika tidak ada yang secara memuaskan atau sempurna dapat menjelaskan perbedaan antara difraksi dan interferensi cahaya. Jika dilihat dari outputnya memang tidak ada perbedaan antara difraksi dan interferensi. Namun jika kita analisis dari sumbernya, maka didapatkan perbedaan antar keduanya. Jika interferensi adalah superposisi dua gelombang atau lebih, sedangkan difraksi adalah divisi dari perambatan cahaya atau pembelokan arah lambat cahaya. Besar dari difraksi dapat kita hitung dengan persamaan berikut. Persamaan ini didapatkan saat intensitas terkuat terjadi pada sudut refraksi θ yang sama dengan 0 dengan fase sebesar 2p per n. Dan dari gambar 30.3 pada buku Feynman, kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan 30.5 dapat kita rubah nilai ND menjadi L, karena L merupakan nilai total dari ND sendiri. Dan nilai difraksi minimum didapat ketika delta sama dengan 0, karena semua osilator terdistribusi seragam pada fase 0 sampai 360 derajat. Sementara itu, untuk mendapatkan nilai Y minimum dapat dijelaskan dengan gambar berikut. Kemudian kita dapat menurunkan persamaan tersebut dengan persamaan kedua seperti yang ada di bawah ini. Untuk menjelaskan fenomena dispersi dan absorpsi, kita perlu untuk menjelaskan refractive index terlebih dahulu. Dalam buku Feynman diterangkan bahwa nilai refractive index merupakan fungsi dari medan listrik. Bagaimana kita tahu semua material mempunyai muatan yang mengandung elektron, di mana medan listrik yang berasal dari sumber menyebabkan elektron di dalam material tersebut akan bergerak naik dan turun dan menghasilkan suatu medan listrik. Sehingga total gelombang yang ditransmisikan setelah melewati material tidak hanya berasal dari sumber, tapi merupakan total dari keduanya. Tiap material mempunyai kerapatan dan muatan yang berbeda-beda, sehingga medan yang dihasilkan juga berbeda-beda. Medan inilah yang menentukan nilai indeks refraktif dengan rumus sebagai berikut. Berangkat dari konsep dualisme cahaya sebagai partikel dan gelombang. Cahaya sebagai partikel merupakan paket-paket energi yang terkuantisasi dengan rumus sebagai berikut. Maka saat cahaya menumbuk suatu material, akan terjadi interaksi antara energi dan material maupun cahaya, sehingga kecepatan lambat dari cahaya akan terpengaruh. Dispersi gelombang merupakan perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Jika cahaya jatuh pada bidang batas-batas medium dengan sudut tertentu, maka gelombang yang masuk ke medium kedua mengalami pembiasan. Dan besarnya sudut bias tersebut tergantung pada kecepatan rambat cahaya dalam medium tersebut. Kecepatan rambat cahaya dalam medium dipengaruhi oleh energi dari medium tersebut. Karena gelombang dengan frekuensi berbeda memiliki kecepatan yang berbeda, maka gelombang dengan frekuensi berbeda juga akan memiliki nilai indeks refraktif yang berbeda pula. Akibatnya dalam medium kedua, bekas dengan frekuensi yang berbeda bergerak dalam arah yang berbeda. Peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai penguraian cahaya oleh spektrum-spektrum yang memiliki frekuensi yang berbeda, atau dapat disebut dengan dispersi. Absorpsi merupakan penyerapan energi sumber oleh suatu medium, atau dapat dikatakan besar medan listrik yang terserap oleh suatu medium dari suatu sumber. Untuk menggambarkan absorpsi cahaya oleh medium, kita harus memperhatikan indeks refraktif kompleks dengan rumus sebagai berikut, di mana nilai N aksen dan nilai N aksen pangkat 2 menjadi bagian real dari indeks refraktif ini. Jika kita misalkan nilai N aksen pangkat 2 sama dengan K, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Maka persamaan akan menyerupai dengan permitivitas relatif medium, dan kemudian kita dapat menurunkannya sehingga mendapat persamaan berikut, di mana K merupakan koefisien absorpsi. Hamburan cahaya muncul karena fluktuasi dari indeks refraksi. Hamburan cahaya bergantung pada fluktuasi kerapatan elektron, di mana semua elektron memiliki kontribusi yang sama. Karena kerapatan material yang berbeda-beda, maka medan yang dihasilkan pun akan berbeda dan menjadikan nilai indeks refraktif yang berbeda. Dan medan listrik yang timbul pada sebuah atom akan memenuhi persamaan sebagai berikut, di mana nilai E0 juga akan bergantung dari amplitude medan insiden, dan omega adalah frekuensi sudut. Jika polarisabilitas atom dalam medan gaya isotropik diberikan oleh alfa dan momen dipol M akan diinduksi. Persamaan ini mengasumsikan bahwa frekuensi dari radiasi yang terjadi sangatlah kecil dibandingkan dengan frekuensi resonansi, sehingga muatan yang ada dalam material akan bergetar dalam fasa yang sama dengan medan listrik. Menurut teori elektromagnetik, osilasi dari muatan atau elektron yang timbul akan menjadi sumber radiasi sekunder yang menghasilkan medan listrik yang akan muncul setelah cahaya melewati suatu medium yang dirumuskan sebagai berikut, di mana C adalah kecepatan cahaya dan R adalah jarak pengamat dari pengampu, dan sudut Y adalah sudut antara momen dipol dan bidang polarisasi yang dilihat oleh pengamat. Untuk menggabungkan kedua persamaan di atas, diperoleh amplitude dari medan listrik pada pusat hamburan, di mana theta merupakan sudut fase dengan persamaan sebagai berikut. Dan dari Feynman kita mendapat nilai medan yang berdasarkan persamaan.
Nilai dari amplitudo akan proporsional sesuai dengan jumlah atom dan besar medan listrik, sehingga bergantung pada properti jenis atom material tersebut dan nilai indeks refraktif yang ada, serta frekuensi dari cahaya yang ada. Polarisasi dapat kita analogikan dengan mudah seperti gambar berikut, mana arah hambatan tali yang terlihat oleh observer bergantung pada polarizer yang digunakan. Polarisasi cahaya adalah suatu sifat cahaya yang bergerak secara osilasi dalam menuju arah tertentu. Karena cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, maka kedua cahaya memiliki medan listrik yang keduanya saling berosilasi dan tegak lurus satu sama lain. Dari gambar dapat kita lihat bahwa suatu cahaya dikatakan terpolarisasi apabila cahaya itu bergerak merambat ke arah tertentu. Arah polarisasi gelombang ini dijadikan oleh arah vektor bidang medan listrik gelombang. Beberapa macam jenis polarisasi linear, melingkar, dan elips. Ketika suatu cahaya tak terpolarisasi melewati polarizer, maka intensitas cahaya sebanding dengan besar medan listrik yang berkurang. Penurunan intensitas tersebut dinyatakan dengan hukum halus. Arah hambatan awal yang berbeda juga akan memiliki nilai refractive index yang berbeda. Begitu pula dengan koefisien absorpsinya, sehingga besar dari penurunan intensitas dan medan listriknya pun akan berbeda. Dengan merubah nilai theta, kita dapat memvariasikan nilai dari intensitas cahaya yang telah melewati polarizer. Begitu pula dengan besar medan listriknya. Dari pengetahuan yang telah kita dapat dari kuliah ini, kita dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang rekayasa. Salah satunya teori interferensi. Cahaya yang kita kenal ternyata memiliki aplikasi yang sangat fungsional di bidang kedokteran. Walau sangat sederhana, namun tomografi Muir sangat membantu untuk pengembangan alat selanjutnya. Cahaya pada tubuh manusia dan dikombinasikan dengan sudut-sudut tertentu untuk penempatan sumber cahaya dan peralatan bantu lainnya, akan tergambar topografi yang terjadi karena kelengkungan objek yang dikenainya. Khususnya untuk tubuh manusia, kelengkungan tersebut terjadi karena adanya struktur tulang, sehingga jika ada suatu kelainan kelengkungan, maka akan tergambar jelas pada hasil interferensi cahaya yang jatuh di tubuh manusia.